saya secara pribadi sudah sebagai bisa kuasa ditangkap. hukum, saya keberatan dengan kehadiran saudara Andi Muhammad Asri. Tapi sekarang sudah tidak lagi kan? Memang betul dia mengundurkan diri yang mulia, Iya. tapi persiapan awal ya untuk mempersiapkan ini beliau terlibat. Yang mulia, Apalagi sama kami juga menyampaikan satu catatan dan keberatan terhadap dua orang sekaligus, kepada sahabat saya Margaret Manis dan kepada sahabat saya Hasan. Bisa satu lagi majelis. Semua mau digugurkannya guys. terakhir ya. Ya, terakhir ini terakhir. Saya mendapat Coba, informasi mati dari berita. Ya Pak Bambang guys. Ini terhadap sahabat saya juga ini, Sobat Edi. KPK terbitkan surat penyidikan baru terhadap Edi. Apa relevansinya? Baik teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Pokoknya di subscribe ya. Yuk kita simak videonya. Jangan lewatkan video ini teman-teman sampai akhir ya. Ini bakalan membuat kita tercengang gitu tentang kubu 01 dan 03 gitu teman-teman. Yuk ini dia videonya. 01 dan Kuasa Hukum Paslon 03 memaksa mahkamah untuk melanggar apa yang kita sebut sebagai yuridikitas behinsel atau asas yuridikitas. Dan berarti bahwa mahkamah atau pengadilan tidak boleh memutus sesuatu yang berada di luar kewenangannya. Mahkamah Konstitusi yang mulia, isu kedua yang akan kami terangkan adalah mengenai keabsahan pasangan calon presiden wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang juga menjadi dalil dari kuasa hukum Paslon 01 dan Paslon 03. Terhadap hal ini ada 4 catatan ahli. Pertama, masalah keabsahan tersebut adalah sengketa proses dan bukan merupakan kewenangan MK. Seyogyanya ketika KPU mengeluarkan keputusan terkait pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, maka pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkeberatan terhadap keabsahan tersebut seharusnya mengajukan gugatan ke PT UN. Ketika ini tidak dilakukan, berarti pasangan 01 maupun 03 telah melakukan apa yang kita sebut dengan istilah reverse-working atau melepaskan haknya. Tebar bukannya dapat dimintakan pembatalan, tetapi dia bersifat nikhta atau batal demi hukum. Dengan demikian, dalil terkait keabsahan paslon Prabowo Subianto dan Rakabuming Raka ini sebetulnya sudah close the case. Juga kepada termohon dalam hal ini adalah KPU. Kuasa hukum pemohon paslon 03 kemudian memberikan perbandingan dengan pembuktian yang terjadi di Uganda, Kenya, Malawi. Masih menurut kuasa hukum paslon 03, pembuktian awalnya adanya nepotisme akan dibuktikan oleh pemohon dan selanjutnya beban pembuktian berpindah kepada termohon untuk membuktikan tidak adanya nepotisme. Terhadap hal ini ada 4 tanggapan ahli. Pertama, Indonesia memiliki sistem hukum yang berbeda dengan Uganda, Kenya, Malawi, dan hampir seluruh negara di Afrika. Yang pertama, Ya, betul ya. memang kita berbeda paradigma. Diakui ya sama 03. Sengketa Pilpres. Penekanannya sebenarnya pada pembuktian kebenaran formil atau material sebenarnya. Nanti tentunya kan bisa dikaitkan dengan bagaimana passing grade atau tata urutan alat bukti itu di pasal 38 Undang-Undang MK itu, peraturan Mahkamah Konstitusi itu. Kemudian yang berkaitan dengan paradigma tadi yang agak tajam perbedaannya tadi, apakah kemudian Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam pengejauhan tahan hak konstitusional sebagaimana diamanatkan pasal 24C itu, apakah kemudian tidak ada nuansa-nuansa bahwa sebenarnya di situ ada persoalan-persoalan hak konstitusional warga negara yang kemudian tidak serta-merta bisa diterjemahkan bahwa itu sebagaimana paradigma yang ada di perkara-perkara pidana, perdata dan lain sebagainya. Pan dari Prof. Arif sedikit juga. Iya. Senang saya ketemu kalau anak muda pintar begini. Wow, luar biasa guys. Ya, Diakui profilnya guys. Melanjutkan, top global saya case ya. mau berkomentar, tapi melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua ini. Begini, Prof. Edi, di dalam pasal 24 itu kan memisahkan. Ada 2 lembaga kekuasaan kehakiman. Satu Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga peradilan di bawahnya, dan yang kedua di pasal 24C-nya Mahkamah Konstitusi. Bisa nggak kita tafsirkan bahwa model badan peradilannya beda? Kalau yang Mahkamah Agung sampai di bawahnya adalah mengadili perkara-perkara yang konkret, meskipun Mahkamah Agung juga mempunyai kewenangan judicial review produk peraturan perundangan di bawah Mahkamah Agung. Tapi sama pengalaman saya,
Tadi menyinggung apa yang sudah disampaikan oleh Pak Todung Mulya Lubis. Melakukan nepotisme diancam pidana minimum 2 tahun, maksimum 12 tahun. Jadi saya yakin kalau undang-undang ini diuji mesti dibatalkan karena tidak memenuhi prinsip lex serta di dalam hukum pidana. Oleh karena itu, ketika didalilkan oleh kuasa hukum paslon 03 harus melakukan rescinding terhadap nepotisme sebagai bagian dari TSM, maka harus dibalik bertanya, nepotisme ini barang apa? Apakah dia sebagai onreh mati khadat, perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata? Bahasa apa? Ataukah Bahasa nepotisme Belanda, guys, dianggap ya? sebagai suatu maladministrasi sebagai pelanggaran hukum pidana, pelanggaran hukum administrasi? Itu bahasa Ataukah Jerman. sebagai suatu kejahatan dalam konteks hukum pidana? Tapi kalau kita perhatikan dalil dari kuasa hukum paslon 03, ini mengatakan nepotisme ini adalah kejahatan sebagai bagian dari TSM. Kalau kejahatan kita tidak berbicara soal hukum pidana, lalu hukum apa? Seharusnya Soal kali, guys, ya. Yang Mulia, kuasa hukum paslon 03 membaca keterangan saya dengan seksama, saya tidak menyamakan pembuktian di Mahkamah Konstitusi ini dengan negatif bebas teori yang ada dalam pidana. Saya juga tidak menyamakan pembuktian di dalam Mahkamah Konstitusi ini sama dengan positif betelek di dalam kasus perdata. Tetapi kalau diperhatikan di halaman saya mengatakan bahwa terkait pembuktian yang ada di Mahkamah Konstitusi ini adalah mencari kebenaran material dalam bingkai kebenaran formil. Mengapa dalam bingkai kebenaran formil? Coba kita perhatikan dalam konteks pasal 36 Undang-Undang MK. Alat bukti yang utama itu adalah surat. Kemudian baru ada keterangan saksi, keterangan ahli, dan lain sebagainya. Meskipun di dalam situ dimasukkan petunjuk. Kita melihat urutan alat bukti seperti ini, berarti seolah-olah pembuktian di Mahkamah Konstitusi ini mengenal hierarki alat bukti. Tetapi tiba-tiba juga dimasukkan petunjuk di situ. Memang ketika petunjuk masuk dalam KUHP itu menjadi suatu perdebatan. Konsep tentang detail sekali, guys, ya. Beban pembuktian itu faktualnya juga bergeser, gitu loh. Betul. Tidak seperti pada prinsip awalnya, itu saja. Terima kasih. Bahwa prinsip pembuktian itu bergeser boleh-boleh saja, tetapi tolong semua dinyatakan di dalam undang-undang. Karena pembuktian itu hal yang paling prinsip dalam pengadilan. Oleh karena itu ketika berbicara mengenai pembuktian, di situ berlaku 3 asas yang tidak boleh dilanggar, yaitu lex praevia, lex serta, lex scripta, dan lex stricta. Jadi dia betul-betul harus jelas, tegas, dan tidak boleh diinterpretasikan lain daripada apa yang tertulis, karena ini menyangkut nasib orang. Saya kira Pak Todung tahu persis ketika kita berbicara soal hukum acara, karena Pak Todung, Pak Mahdirin kan pengacara-pengacara top yang selalu mengutamakan hak asasi manusia. Sehingga tidak bisa dinegasikan begitu saja dengan dasar bahwa keadilan substansi. Karena hukum pembuktian dimanapun saya selalu mengajarkan kepada mahasiswa saya, yang namanya hukum pembuktian itu adalah hukum yang memuakkan. Karena terkadang kebenaran formil akan mengesampingkan kebenaran material. Tapi itulah hukum pembuktian. Yang berikut dari Prof. Arief, saya kira Prof, pasal 24C ini kemudian diterjemahkan langsung dalam pasal 74 dan pasal 75 Undang-Undang MK, khusus terkait PHPU. Sehingga kalau saya boleh merekomendasi soal kewenangan MK ini, mumpung Undang-Undang MK ini sedang dipending, ya ini dirubah supaya tidak tiap 5 tahun kita akan berdebat hal yang sama. Jangan yang diutak-atik Ya, betul, guys. saja. 2 kali Undang-Undang MK dirubah itu yang diutak-atik batas usia yang tidak substansi. Tapi hal-hal seperti yang ini saya pikir harus bila perlu dirubah, karena paslon 01, paslon 03, paslon 02 semua ini kan partai politik yang ada di belakangnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya harapkan teman-teman semua baik-baik saja, sehat-sehat saja, dilancarkan urusannya, dilancarkan puasanya, dan kita dijauhi dari mara bahaya ya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik teman-teman sekalian, saya cintai dan saya banggakan, ya jumpa lagi ya dalam video. Jadi senang sekali rasanya
saya bisa berinteraksi langsung sama teman-teman melalui video ya teman-teman. Mari kita gaungkan demokrasi yang baik dan sehat begitu teman-teman. Jadi kita jaga keutuhan NKRI kita ya begitu teman-teman. Teman-teman sekalian saya cintai dan saya banggakan. Jadi benar-benar seru ya apa yang terjadi di MK akhir-akhir ini ya tentang sidang-sidang sengketa ini teman-teman. Jadi ketika 02 kubu 02 unjuk unjuk kebolehan lah gitu teman-teman, langsung semua dari kubu 01 dan 03 ini modar ya gitu teman-teman. Salah satu contohnya ketika menghadirkan beberapa ahli ya ini Pak Margarito Kamis, Pak Edi Herich dan Pak Kodari gitu ya, sangat-sangat memberi. Ada juga Pak Hasan Nasbi gitu-gitu teman-teman. Jadi ya mereka seperti kocak seketika ya melihat kehadiran dari para saksi dari kubu 02 gitu teman. Mereka langsung memberikan usul keberatan gitu ya teman-teman ya. Mereka keberatan kalau dihadirkan saksi-saksi ini ya, nggak tahu apa alasannya gitu teman-teman. Karena yang ketika mereka mengajukan saksi dari kubu 02 itu selalu toleran ya. Bahkan Pak Bambang Wijayanto sendiri itu dikasih toleransi oleh Pak Yusril ya dari kubu 02 secara umum gitu teman-teman. Karena Pak Bambang Wijayanto sendiri sebenarnya sudah punya status ketetapan tersangka gitu menurut Pak Yusril. Baik teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, terima kasih banyak ya. Silakan teman-teman berkomentar ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan begitu teman-teman, dan semoga persidangan kali ini segera mendapatkan titik terang begitu teman-teman. Jadi sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.